Contoh kerasnya di mana? Tukang ngebom bukan sesuai salaf. Salafi nggak pernah ngebom, apalagi bom bunuh diri, bahkan melarang dan mengingkari. Tukang ngebedain orang, taib yang mana dulu? Salaf itu pakai cadar. Emang kalau cadar keras? Cadar kan perintah Allah dan Rasulnya. Coba tanya ke dia, definisi menurut kamu keras itu apa sih? Kita melarang memberontak sama penguasa, bahkan demo pun kita larang. Di mana kerasnya coba? Oh, Salafi itu suka nyesat-nyesatin orang. Toib, kalau ternyata orang itu jelas sesat, buktinya jelas, nggak boleh. Tolong dong jelaskan kekerasnya di mana. Ya kita mah Islamnya yang biasa-biasa aja deh. Yang biasa-biasanya kayak gimana? Yang sholatnya belang, yang nggak pakai jilbab, yang suka ngikutin syahwat. Begitu, Islamnya biasa. Itu mah bukan biasa, atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Perbincangan kali ini terkait dengan istilah salafi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam. Dan salafi ini tentu tidak lepas dari berbagai sorotan. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah. Karena kemudian ada nama salafi yang sebelumnya tidak umum dikenal di Indonesia. Kita dulu hanya mengenal istilah salafiyah. Menjadi nama dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang mengindikasikan bahwa pesantren-pesantren itu mengikor ke salaf. Tetapi yang umum terdengar di kalangan umat Islam di Indonesia secara mayoritas, jadi mayoritas umat Islam Indonesia itu mengenal istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan menjadi wiridan mereka. Kalau mereka itu adalah kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun secara faktual mereka bukan di atas sunnah, tapi di atas bid'ah hasanah yang mereka anggap. Yang mereka simpulkan adanya bid'ah hasanah. Sayangnya mereka tidak pernah menyebut Bu Hasanah. Yang ada hanya bid'ah hasanah. Itu menurut pikiran mereka. Kenyataannya seperti itu. Artinya, kalau diasaskan pada istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya sudah sangat jauh sekali. Karena artinya secara mudah sajalah Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu warga pengikut sunnah. Ya, warga pengikut sunnah secara jam'iyah, secara berjamaah. Mereka bersatu di bawah naungan as-sunnah untuk bersama-sama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Harusnya itu menjadi dasar utama dari mereka di dalam menghalalkan sebuah amalan yang dikategorikan, diklaim sebagai ajaran Ahlus Sunnah. Tetapi kemudian ada salafi datang. Jadi salafi ini adalah kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada pengikut salaf. Mereka biasanya selalu mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka
mengajak kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan dari segala bentuk fanatik buta. Itu salafi. Berbagai macam sorotan yang ditujukan kepada salafi ini. Yang pertama menyebut salafi adalah teroris. Tiba-tiba muncul sebagai tuduhan membabi buta dari kelompok-kelompok yang tidak suka. Mengapa mereka kemudian tidak berani melakukan kritik terhadap perselisihan yang terjadi di zaman sahabat sampai menimbulkan pembunuhan dan sebagainya? Bukankah ketika itu seluruh para sahabat berada di bawah naungan as-sunnah Nabi? Demikian juga yang membunuh berada di bawah naungan as-sunnah Nabi. Mungkin ini bisa dijadikan dasar penilaian, evaluasi. Kalau misalnya pada paradigma orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada salafus soleh manhajnya, kepada cara-cara Nabi, cara-cara para sahabatnya di dalam beramaliyah, akidah dan ibadah, perlu pakai parameter tadi, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Perselisihan terjadi. Namun ketika sekarang ini ada orang yang memegang Al-Quran, As-Sunnah, lalu dituduh sebagai makar, orang yang selalu menimbulkan makar karena hanya mengamalkan Quran dan As-Sunnah, kan sama persisnya dengan kejadian masa lalu, ya. Kejadian di zaman para sahabat yang getol memegang Quran dan As-Sunnah. Tak ada pada waktu itu madhahibul arba, enggak ada. Mazhab Asy'ariyah tidak ada. Jadi mazhab Asy'ariyah tidak ada. Lalu bagaimana yang disebut dengan mazhab Asy'ariyah itu lalu dijadikan sebagai parameter beragama? Kan lucu itu. Lebih dahulu mana misalnya kan? Harusnya para salafi itu yang dijadikan parameter berakidah, bukan Abu Hasan al-Asy'ari. Dalam akidah seperti itu. Demikian pula di dalam beribadah, bukan akliyah, tapi nakliyah yang didahulukan, yaitu dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpijak dengan cara yang benar dan berpegang teguh, tamassaku bis sunnah, dan menghindar dari segala bid'ah. Itu salaf dahulu kala. Namanya salaf ya karena salafi berarti mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, mengikuti orang-orang terdahulu. Berbeda dengan ahlus sunnah. Kalau dari sisi namanya, aswaja itu bagus banget, bagus. Aswaja, ahlus sunnati wal jamaah. Pada tahun 2010-2009 tuh, sebelum ada singkatan-singkatan, saya bikin singkatan di grup WhatsApp itu dengan singkatan Aswaja, asli warisan Jawa. Itu saya munculkan ketika belum ada istilah-istilah lain tuh. Ya, jangan sampai menjadi asli warisan Jawa. Jangan sampai menjadi yaitu wawasan, ya, asli wawasan Jahmiyah, asli wawasan jahiliyah. Jangan sampai itu. Benar-benarlah yang diklaim itu adalah sebuah kebenaran, kenyataan, bukan hanya seperti namanya Muhammad tapi perbuatannya tidak terpuji gitu. Kan begitu. Namanya ahlus sunnati wal jamaah tapi perbuatannya ahlul bid'ah wal jamaah. Itu harusnya yang dijadikan argumen. Samalah. Kita lihat namanya Muhammad Hanif, lurus gitu. Tapi kenyataannya orangnya bengkok. Ya, banyak kan begitu. Sabar misalnya, namanya Sabar.
Tapi kenyataannya orangnya tidak sabar, pemarah. Abdurrahman, hamba Allah yang Rahman, yang penuh kasih sayang, hambanya Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah Abdurrahman, Abdul Razak. Woi, sudah itu. Namanya bagus-bagus. Tapi sukanya suka nyolong misalnya. Sama tadi dengan istilah nama aswaja ahlus sunnati wal jamaah. Perbuatannya tak selaras dengan kata ahlus sunnati wal jamaah. Nah, demikian juga salafi. Orang yang menamakan salafi. Karena orang yang menamakan salafi itu menginginkan perbuatan dalam bidang akidah ataupun dalam bidang ibadah sama halnya dengan umat-umat terdahulu kala. Misalnya kita pakai nama salafiyah, berarti adalah para pengikut salaf. Misalnya ya. Tak sama misalnya dengan salaf-salaf dahulu kala. Yang dimaksud dalam hal ini ajaran-ajaran Islam. Yang ada pada zaman Nabi Muhammad, yang ada pada zaman para sahabat, yang ada pada zaman tabi'in. Tidak ada misalnya. Kan tidak salafiyah. Jadi parameternya salafi itu sejarah, Al-Quran, sunnah, dan sejarah. Buktikan dengan sejarah. Ada tidak dalam sejarah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, apa yang kita amalkan, apa yang kita yakinkan, yakini dan kita amalkan. Kalau itu memang ada, lanjut, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak ada, ditinggal. Itu baru namanya pengikut salaf. Sama dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah, yang disebut sunnah, itu adalah kebiasaan yang ada pada masa Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Ketika tidak sama dengan as-sunnah, kebiasaan para sahabat, kelaziman yang terjadi ketika itu sudah tidak bisa disebut sunnah, bertentangan dengan sunnah. Masa cadar dilarang? Ya kan? Misalnya tidak suka dengan cadar, dicaci maki. Ada orang yang berusaha ikut Nabi dengan memangkas celananya misalnya. Ya, dipendekkan, disalahkan, dicaci maki gitu. Ada orang berjenggot, dicaci maki. Masya Allah. Ini ahlus sunnah macam apa gitu? Kalau maki-makian begitu itu ahlus sunnah macam apa namanya? Ada orang ahli solat salah. Ada orang berjemaah solatnya terus-menerus menjadi salah. Lah, kalau seperti ini kan tidak bisa disebut ahlus sunnah namanya. Ya, ini saja barangkali. Jadi istilah salafi yang disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam itu mengacu kepada terminologi, yaitu pengikut umat-umat terdahulu kala dari Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, yaitu orang-orang yang tamassaku bis sunnah, tamassaku bil Quran, tamassaku bis sunnah, yaitu tamassaku bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanallahu alaihim. Itu barangkali intinya. Kalau memang kita ingin disebut ahlus sunnah, jadi benar-benarlah, jadilah ahlus sunnah yang sebenar-benarnya, yang berpegang teguh kepada sunnah. Jangan menjadi ahlus sunnah yang compang-camping kanan kiri. Tahu, jadi ahlus sunnah yang belang-belang gitu. Tapi benar-benar ahlus sunnah yang murni, yang tidak ada belang-belangnya. Insya Allah, kalau itu yang disampaikan dengan benar, pasti kita akan menemukan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.